Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Firdaus, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan awal bulan September ini kita bisa hadir kembali atas izin Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan begitu banyak nikmat. Ya, salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat ya. Karena dengan sehat itu kita bisa melangkahkan kaki datang ke tempat ini dengan niat tentu saja thalabul ilmi, memenuhi ya, undangan dari Allah. Jadi kita hadir di pengajian itu hakikatnya memenuhi undangan Allah, Bu. Allah mengundang kepada kita untuk hadir di pengajian sebagai salah satu kewajiban fardhu ain yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih bisa menunaikan kewajiban fardhu ain ini. Bukan fardu kifayah ya, fardhu ain. Jadi kalau fardhu ain mah tidak bisa diwakilkan. Jadi kita sudah memenuhi undangan Allah untuk hadir di sini. Fa insyaallah apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, insyaallah. Dicatat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kita lihat amal kita ini di padang mahsyar nanti, Bu. Akan diperlihatkan nanti buku catatan itu. Bagi orang-orang yang rajin ngaji nanti tertulis di situ, Bu. Catatan amalnya dibukakan di hadapan umat manusia yang berkumpul di padang mahsyar nanti. Catatan amal kebaikannya sebelum digiring apakah nanti masuk neraka atau surga, dibukakan dulu catatan kebaikannya. Nah pada saat itu banyak manusia yang menyesali atas langkah hidupnya yang tidak benar selama di alam dunia. Pada saat itu menyesalnya tidak ada gunanya, penyesalan yang tiada artinya pada saat itu ya. Oleh karena itu sebelum kita menyesal nanti lebih baik kita beramal sekarang. Itulah gunanya kita mengaji supaya kita tahu ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan salah satu hal yang amat penting sebetulnya ini, karena ini juga bagian daripada ibadah di dalam kehidupan kita, yaitu tentang bayan ya huquqiz zaujati al-wajibati 'ala zauj. Yaitu ini sebetulnya materi ini untuk kaum bapak nih, tapi nggak apa-apa dah, ibu-ibunya harus tahu. Jadi kita bicarakan mengenai kaum bapak dulu, ya, artinya kewajiban seorang laki-laki, seorang suami. Dimana di sini kewajiban seorang suami adalah merupakan hak bagi istri. Jadi ibu-ibu harus mengetahui kenapa nih disampaikan hadapan ibu-ibu, karena ini bagian daripada hak ibu-ibu gitu loh. Hak ibu-ibu merupakan kewajiban bagi suami, gitu Bu ya. Nah, nanti dalam kesempatan berikutnya, kesempatan yang akan datang, baru kita akan bicarakan hak suami merupakan kewajiban ibu-ibu, istri ya. Nah sekarang ini adalah hak istri. Nah hak istri yang akan kita bicarakan berarti merupakan kewajiban bagi seorang suami. Perlu kita ketahui ya, supaya jelas gitu ya. Jadi hidupnya harus jelas memang, termasuk urusan rumah tangga harus jelas. Bukan masalah fulus aja gitu ya, yang jelas tuh. Ya, warna merah yang halus-halus gitu kan tedaikeun kan warna abu-abu mah hayangna kana warna beureum anu mulus-mulus anu 100 ribuan teh gitu. Nah itu jadi bukan hanya sekedar itu ya. Nah, kita pahami bahwa rumah tangga itu merupakan konsepnya ibadah kepada Allah. Supaya jadi ibadah harus paham.
Apa hak dan kewajiban? Nah, sekarang kita bicarakan dulu hak dan kewajiban. Hak ibu, hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Ini penting bagi yang belum nikah. Ayah di yang belum nikah ada. Gus incuan kabeh. Gus incuan kabeh. Cing atuh nu parawan ngaji euy, da ini penting bagi parawan ini. Nah, ada parawan ngaji. Yang bujangan anak muda juga yang laki-lakinya kan. Karena hiji wungkul dah. Ya satu. Hari nu belah itu mau ulah disebut aki-aki tama ya. Tapi perlu juga aki-aki juga ya. Jadi ini penting pengetahuan ini bagi yang belum menikah. Ya oke lah, nanti ini kita sampaikan lah. Pokoknya disampaikan aja, mudah-mudahan katonton gitu ya. Bagi yang belum menikah, baik bujang atau perawan, lain rangda termasuk lah. Bisa kawin deui gitu ya. Rangda kan bisa yang kawin deui kudu paham oge. Barangkali selama perkawinan kemarin belum paham tentang hak dan kewajiban. Nah, ini begitu rek kawin deui kudu paham. Sehingga dalam perkawinan yang kedua menjadi lebih baik gitu. Ya. Dibandingkan dengan kawin pertama. Terserah ya tamarek ini bisa kawin deui teu naon kan. Boleh aja. Silahkan ya. Begitu. Boleh itu mah hak pribadi masing-masing. Komo urang dana masing ora mah meureun. Ya, tapi perlu tahu ilmunya. Perlu tahu ilmunya. Itu penting ilmunya dulu supaya jelas dalam menjalani kehidupannya ya. Itu. Jadi bagi yang belum menikah atau yang mau menikah ini merupakan bahan. Ya. Merupakan pengetahuan bahan untuk difahami. Bahan pemahaman bagi yang belum menikah. Bagi yang baru menikah, umur menikahnya baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, merupakan bekal dalam mengayuh perjalanan kehidupan berumah tangga yang masih panjang. Bagi anu geus ipruh geus 30 tahun, pengetahuan ini merupakan cermin jang naon? Cermin jang tobat. Bisi selama 30 tahun ternyata teu beres cara rumah tangga kita, ternyata tidak napak dalam aturan Allah dan Rasul. Hari rumah tangga mah geus puluhan tahun, tapi selama puluhan tahun itu teu napak dina aturan Allah jeung Rasul. Nah ini, jadi pengetahuan ini merupakan cermin untuk apa? Untuk tobat bagi kita. Sisa waktu yang Allah sediakan bagi kita, kita perbaiki dengan pengetahuan ini. Ya. Karena begitu tobat mah dihapus segala kesalahan masa lalu. Bisi ya mah salaki dosa ke pamajikan, lain bisi deui pasti loba lah, gitu ya. Jadi ini karena berbicara kewajiban suami, berarti sang suami ini bisi salah langkah dina memperlakukan istri. Berarti dosa tak ke pamajikan kan gitu. Ukur mah jadi salaki teh bebanna berat, Bu. Karena segala beban ditebankan karena salaki. Pamajikan salah, tetap salaki nu salah. Gitu. Giliran pamajikan bener mah, salaki teh dianggap bener. Karena kebenaran pemajikan belum tentu akibat suami. Tapi lamun kesalahan seorang istri, tetap suami tidak bisa berlepas diri. Dimintai pertanggungjawaban nah atau diantepkeun pamajikan anak ngablun. Nah gitu. Tapi lamun pamajikan soleh, salaki mah menang lepas kewajiban wungkul. Gitu ya. Nah, seperti kemarin sudah kita bicarakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara ringkas nih kita akan sebutkan dulu, ringkas tolong dicatat Bu, dicatat dina tulisan atau dina pikiran ya. Ya. Ini hak ibu-ibu nih. Engke bejakeun ka salaki ibu ya, kasih tahu. Pak, kamari ngaji Pak Ustaz Lukman waktu Minggu. Nih catatannya, maksudnya catat bejakeun. Nih catatannya bisa percaya mah. Bisi ibu-ibu pengen meyakinkan bahwa saya berbicara, silahkan nanti catatannya saya tanda tangani. Tah teu percaya mah tanda tangan Pak Ustaz Lukman ya gitu. Bisi bapak teh percaya bejakeun ka bapana, tah Pak catatanana ternyata kewajiban bapak teh ini nih ceuk kitab lain ceuk Ustaz Lukman lain, karena ini berdasarkan kitab saya yang bacain ya, lain ngarang tuh. Ada kitab teh berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi, engke riwayat-riwayatnya disampaikan, tulis makana Bu. Lamun ibu ngacaprak tanpa tulisan bisa teu dipercaya, alah bebisaan bae si mamah mah moal mungkin Ustaz ngomong gitu. Nah eta mah bapak teu percaya tah catatanana tanda tangan Ustaz Lukman ge aya tah cenah gitu. Bejakeun Bu, ayeuna mah kudu aya bukti naon ge. Kudu aya bukti ayeuna mah. Lamun sekedar ngoceh hungkul masuk teu dipercaya. Ya. Nah, di antarana kewajiban suami ini, kewajiban suami nanti saya sebutkan dulu ini satu persatu sebelum nanti kita bahas. Wa hiya husnul usrah. Ini yang pertama. Kewajiban seorang suami merupakan hak istri itu adalah ya, mempergauli dengan cara yang baik.
Nah, ini. Jadi si suami teh wajib mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wajib ya teh. Yang namanya wajib lamun teu dilakukan dosa. Tuh. Jangan coba-coba jadi suami, ya, mau jadi suami orang, tapi kalau tidak bisa memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mu'natuz zaujah, mere nafkah kepada istrinya. Dua nih kewajiban suami. Kewajiban suami berarti hak ibu ya. Pertama, hak suami adalah mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ibu bisa nuntut tak ke suami, kata, Pak, si aku mempergauli abdi, ya, gitu, dengan cara yang baik. Maka nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian wah mahruha, teh memberikan mahar nu katilu. Yang ketiga, memberikan mahar. Wajib hukumnya seorang calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya, wajib. Jenis maharnya terserah berdasarkan keridhaan masing-masing. Eta mah rek naon we, rek kebo tah, rek embe tah, rek sawah tah, rek gedong, rek mobil ya, mau emas mau uang, terserah. Tapi biasanya mahar berbentuk emas dan perak, yang disarankan oleh Nabi emas dan perak. Kemudian yang keempat adalah wal qasmu. Wal qasmu teh di mana gilir kudu adil. Ulah waka giliran ieu ibu-ibu langsung tetap hukum apa perlu disampaikan, karena mungkin atau mungkin lagi banyak suami-suami yang beristri lebih dari satu. Makanya kudu diasupkan ya kewajiban suami yang lebih dari satu teh. Di mana gilir kudu adil. Ya. Jadi kalau belum bisa adil, jangan coba-coba punya istri lebih dari satu, ripuh. Dosana tambah gede. Boga pamajikan hiji ge ripuh komo deui 3 4. Ya, jadi kewajiban seorang suami yang punya istri lebih dari satu adalah dia harus adil dalam bergilir. Ya, bergilir. Kemudian wa ta'limuha. Ya. Wa ta'limuha ma tahtaju. Berapa yang keberapa, Bu? Kelima. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadatin. Ya. Mengajari, memberikan ilmu, mengajari kepada istrinya ya, apa yang dibutuhkan istrinya dari perkara-perkara fardu yang berkaitan dengan ibadah dan juga perkara-perkara sunnah. Jadi si suami teh wajib ngajarin istrinya dalam urusan ibadah. Berarti pengetahuan agama si suami harus lebih tinggi daripada istrina. Ulah salakina lebih belegug tibatan pamajikanana, rek gimana ngajarina. Ya. Nah itu makanya nih, bagi calon-calon suami dimanapun wayahna tingkatkan kualitas dirinya mengenai pengetahuan agama, karena Anda semua punya kewajiban untuk mendidik istrinya urusan agama. Jadi sebetulnya mendidik ibu-ibu teh bukan urusan ustadz, bukan. Ibu teh sebetulnya dididik masalah agama urusan ku salaki ibu masing-masing. Tapi karena salakina teu bisaeun, diserahkeunlah ka majelis taklim gitu. Jadi wayahna bapak-bapak yang tidak bisa mendidik istrina, giringkeun pamajikanana supaya ngaji di majelis taklim. Jangan ini mah dididik henteu ku salakina diumbar, dititah henteu ka majelis taklim. Tungtungna abrul-abrulah. Nah, itu ya. Mau gimana ini urusan? Sementara nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, terutama para suami. Kita berbicara kewajiban suami ini. Terutama para suami, jangan enak-enakan. Jangan enak-enakan para suami ya. Jangan sampai di dunia ripuh, di akhirat susah. Ripuh kumaha? Di dunia geus capek gawe neangan duit, berang peuting, bari jeung balik ka imah tetap dipaedo ku pamajikan sabab hasilna teu mencukupi. Giliran paeh tetap dibae disiksa ku Gusti karena tidak memenuhi tanggung jawabna. Nah kitu ripuh jadi lalakina. Jadi walaupun di hadapan ibu-ibu tetap saya bicara kepada suami karena ini kewajiban suami. Supaya kita nonton ka harti gitu ya. Nah gitu. Cuman ya penting soalnya nih ya, penting karena sekarang ini masya Allah ya, banyak hal yang seperti itu. Nah itu ya kewajibannya kelima ya. Nah yang kelima, nah itu ya ada 5 kewajiban suami sebetulnya yang paling mendasar ya, termasuk ngajari juga kepada istri bagaimana cara taat kepada suami. Ajari, bukan diajari juga, dicontohi oleh suami. Sebab sok lobang protes, banyak ibu-ibu yang protes gitu ya.
Gimana kami mau taat Pak kepada suami, suaminya model gitu, cenah gitu. Model gitu teh kumaha? Ya gitulah pokoknya mah gitu. Tapi contohin pisan gitu. Gimana kami mau nurut kata. Aduh susah juga saya ngomongin kepada ibu-ibu. Berarti bapak-bapaknya harus diomongin duluan ini. Ngagedreg bae ngagenjer ibu-ibu, bapak-bapaknya diumbar ya tetap. Ya, nah makanya catat Bu, materi pengajian sampaikan kepada suami jangan malu-malu, jangan takut-takut. Supaya salakinya selamat. Suami ibu selamat, ibu juga selamat. Ya. Sebab kalau ibu selamat sendirian, ibu bisa selamat sendirian, tapi suami nggak bakalan bisa selamat sendirian Bu. Karena diganggayotan ku istri, suami mah berat. Suami mau masuk surga nih Bu, ibunya kekerbekan di neraka, itu nggak bakalan jadi masuk surganya. Pasti protes, makanya ibu-ibu mah protes terus, mulai di dunia, kayak mulai di surga gitu, di akhirat ya. Kasalaki teh. Di dunia protes, kayak giliran salaki naraka asup surga, tetap diprotes. Lamun ibuna di neraka, kecuali dua-duanya asup surga. Ibuna begitu diseret ke malaikat Malik ke neraka, suamina ke surga. Cilik aduh reka surga cek ibuna teh. Ya Allah, keheula tunggu. Naon? Abdi teu ridho Gusti. Salaki abdi ngeunah-ngeunah ka surga, abdi asup ka neraka teu ridho. Ari kitu kumaha? Didakwa. Manehna ngurusan awakna sorangan, ibadah sorangan, abdi diumbar teu dididik, teu diporesea. Abdi ngalakukeun kamaksiatan diantep bae teu diurus ku salaki abdi Gusti. Bener maneh muhun cek salakina. Teu jadi sia ka surgana, ngrebek heula ka neraka jeung pamajikan maneh baturan. Ripuh jadi nabu. Jadi si suami mah enggak bisa senang-senang sendiri, ibadah sendirian. Melupakan anak istrinya. Ini beratnya nih suami. Para laki-laki ya, jangan ngeunah-ngeunahan ibadah sorangan, mentang-mentang geus ahli dzikir, ahli baca Quran, ahli salat. Anak istri dibiarkan terlantar teu diurusan. Wah, sudah. Makanya harus dipantau terus kewajiban suami mah nih kepada istrinya. Bisi istrina kumaha gitu ya. Di mana angke lamun leumpang ka tatangga kudu nyaho itu kudu ditanya ke suami. Giliran izin misalkan istrinya, "Pak, izin heula sebentar ke situ 1 jam aja." Harus tahu kemana mah, ke rumahnya anu rek naon kudu nyaho. Ulah ieu mah pemajikan leng suami sabodo ya, nggak tahu apa yang dilakukan oleh istri. Giliran istrinya melakukan dosa, si suaminya kena dosa, anak ripuh pokoknya mah. Salaki ya, awas nih suami-suami, termasuk yang nanti yang akan menjadi seorang suami juga kudu ngerti urusan eta. Carilah istri yang diperkirakan menurut kita akan bisa taat kepada kita. Lamun masih bobogohan keneh geus ngalunjak, geus teu daek nurut, geus ulah dijadikeun pamajikan kitu mah ripuh keneh. Masih bubujangan wae, masih bobogohan wae, geus teu nganurut, apalagi sudah jadi istri. Pugu anu keur bobogohan nurut ke geus jadi istri mah eueuh. Iya, da aya wae Bu. Sebab waktu pacaran mah tidak akan dibuka semua keburukan, mana ada. Da diumpet-umpet atuh. Makan ge. Incim-incim makan, ya. Pura-pura gitu. Ari geus jadi suami istri mah bak-bak we pokona mah. Sagala dihajar ya. Geus teu ada ditutup-tutupi, semua keburukan, kebiasaan kita terbuka di hadapan istri kita. Nah, termasuk di hadapan suami. Kan terang semuanya ya. Karena kerek-kerekna tahu ya. Tahu kerek? Mendekurnya ketika tidur kan tahu. Mana ada ketika pacaran kita tahu kerekna ngorok, nggak bakalan tahu. Mana ada ketika pacaran ketahuan, ih si neng mengoroknya gitu. Mualnya ke pacaran mah dia yang dianggap nate rapih ya. Padahal mah ternyata begitu jadi pemajikan, ya Allah ngorok nate mah segrok. Ya ketahuan. Sampai kahitut-hitutna nyaho Bu. Ari kitu sampai kahitut-hitutna terang ya. Waktu pacaran di mana? Pura-pura teh hitut kimpad rek hitut ge. Ya. Nah, gitu. Jadi serba terbuka, wajar kalau seperti itu ya. Wajar kalau seperti itu. Baik ya Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ini berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Ini firman Allah dalam surat An-Nisa. Ini perintah kepada para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ini perintah Allah langsung. Jadi bukan sabda Nabi lagi. Ini perintah Allah dalam Quran surat An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ya. Apa mempergauli istri dengan cara yang baik teh kumaha carana? Nah, itu maksudnya, yaitu bil adli fil mabit. Ya. Yaitu adil dalam waktu bermalam. Nah, waktu bermalam, adil dalam waktu bermalam, berarti adil waktu bermalam berarti pemajikannya 2 ya, 3, 4 gitu ya. Berarti ya termasuk adil juga dalam waktu bermalam walaupun istrinya cuma 1 gitu ya. Ya. Kemudian wan nafaqati bil ijmali, ya. Memberikan nafkah, ya. Memberikan nafkah, ya. Memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, itu. Ya. Banyaklah memperlakukan dengan cara yang baik, termasuk ketika berkomunikasi, ya, memahami, mempergauli, ya, itu harus dengan cara yang baik semuanya. Mulai berkomunikasi juga dengan cara yang baik, karena kita maklumi Bu, antara suami dan istri ini kan punya latar belakang yang berbeda, kadang-kadang dengan pendidikan yang berbeda, karakter juga berbeda pastinya. Nah kalau sama karakternya tuh nggak asik ya. Yang asik itu kalau bisa mempersatukan 2 karakter yang berbeda. Eta mah sarua misalkan hobina sarua baso, sama-sama suka sambal, wah itu asik atau gitu mah ya. Tapi kalau yang satu suka sambal, yang satu enggak kan asik gitu ya. Gitu, ada variasi. Nu hiji bagi kerupuk, nu hiji henteu gitu kan, jadi asik gitu. Asik kan gitu ya. Jadi ada variasi. Apa-apa juga kalau sama semua mah enggak enak. Dalam karakter juga begitu, ada yang lembut, kemudian ada yang rada keras gitu. Dalam logat bicara dan sebagainya. Di situ akan timbul saling melengkapi. Nah, perlakukan dengan cara yang baik termasuk dalam berkomunikasi ya, dalam berkomunikasi. Nah, itu. Qala Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas di sini radhiyallahu anhuma, makna dzalika, makna daripada masyhuruna bil ma'ruf ini, inni ahabbu an tazawwana li umrati kama tuhibbu an tatazayyana li. Nah, ini ucapan Nabi, ini ucapan ya. Itu. Jadi dikatakan dari Ibnu Abbas bahwasanya aku katanya sangat suka ya, aku sangat suka memperlakukan istriku mendandani lah gitu. Jadi menghias istriku. Aku sangat suka menghias, membuat atau menjadikan istriku rapih gitu. Sama seperti aku juga suka kalau seandainya istriku membuat aku menjadi rapih dalam segala hal. Nah itu, jadi perlakuan begitu, saling melengkapi gitu ya. Dalam urusan berpakaian, ya, urusan apapun lah gitu, saling membenahi, saling membenahi. Jadi jangan saling cuek gitu. Ya, ini mah lihat misalkan pemajikan, ini kewajiban suami ya, berbicara kewajiban suami. Lihat istri pakai daster geswek, diantepkeun we ku salakina gitu. Diantepkeun. Sugan ditegor, padahal swek nanti di tukang pisan ya. Itu harus ada perhatiannya, si suami ini harus ada perhatiannya. Mah, si eta daster eta ulah ka warung mau ulah make daster eta tempo tukang geus swek. Ditegor. Lain sekedar ditegor, tapi dibelikeun. Ya, dibeliin dasternya atau pakaiannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi begitu juga sebaliknya, istri juga begitu. Melihat kalau seandainya ada kaos suami yang sudah sobek atau dijahit, teka belikeun mah dijahit heula gitu ya, ditambah bisi teka belikeun, syukur-syukur dibelikeun deui. Nah, itu saling memperhatikan seperti itu. Terutama dalam hal ini adalah faktor suami ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Di sini ada yang diriwayatkan ini dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul mar'ati 'ala zauji. Yani hak istri dari suaminya. Nih kata Nabi nih. Hak istri dari suaminya, ai min haqqiha, yaitu hak daripada istri-istrinya. Yang pertama adalah ayut'aimaha,
Ini hak istri, Bu. Hak istri berarti kewajiban suami. Yang pertama adalah ayyut'imaha. Di dalam satu hadis yaitu memberi makan, ya. Idza ta'ima. Ya. Jadi kewajiban suami kepada istri ayyut'imaha idza ta'ima, memberi makan ketika suaminya makan. Tuh. Jadi ulah dahar sorangan salah kita. Salaki dahar di restoran anu ngeunah gitu ya. Sesorangan teu ngajak pamajikan gitu. Ya. Itu nggak boleh. Harusnya ngajak istri ya. Ngajak istri. Ini nih kewajiban nih, memberi makan. Jadi apa yang dimakan oleh suami teh harus sama dengan dimakan oleh istri. Suami makan bandeng, istri kudu makan bandeng. Ulah ieu mah suami makan bandeng ari pamajikan dibere tempe gitu. Itu tidak bagus. Ya. Ini makan di restoran misalkan dengan rendang, giliran kaimah mawa tempe unggul oleh-olehnya gitu. Jadi apa yang dimakan oleh suami itu jugalah yang diberikan makanan kepada istrinya. Nah, indah kan kalau seperti itu ya. Juga minum yang diminum. Kalau suaminya minum jus jeruk, bere atau jus, misalkan istrinya mah resep jeruk atau jus alpukat atau gitu, yang penting sama-sama jusnya. Ya gitu. Ulah diberi cai herang. Nah, jadi memberi makan. Ini kewajiban suami, Bu. Memberi makan itu. Dengan kata lain berarti suami jugalah yang harus mencari makan. Kewajiban suami mencari makan. Tadi mencari nafkah tadi. Bukan kewajiban istri. Istri mah pokoknya mah haknya dikasih makan sama suami. Itu sudah pun. Rek digawe rek henteu pokoknya mah bukan kewajiban istri. Kewajiban suami mencari nafkah, memberi makan di sini. Kemudian yang kedua, wa yaksuha idza tasad. Memberi pakaian ketika suami berpakaian. Oh, jadi memberi pakaian juga, memberi sandang, pangan dan papan, ya gitu kan, konsepnya kan seperti itu. Jadi memberi pakaian itu kewajiban suami. Supaya pantas tadi itu dalam hadis yang pertama supaya pantas. Jadi kata Nabi, saya senang memantas pamajikan istilahnya dalam berpakaian, termasuk dalam hal apa aja, termasuk dalam hal akhlak. Jadi jangan sampai pamajikan teh dibiarkan rudat ridut gitu. Apalagi keluar rumah gitu amburadul teu pararuguh, buka mana-mana, bujur oge gitu ka mana-mana sarua, nu hiji gigir, nu hiji digigir ieu gitu kan. Pabelit dibiarkan abrug-abrugan teu pararuguh ke penampilanana. Jangan dibiarkan oleh suami. Ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu kewajiban suami. Kudu dipernahkeun, ya, diperhatikan. Jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan istilahnya ngaruwig lah gitu ya, tidak beraturan. Wala yadribal wajha, ya. Ayat inda nusuziha, dan jangan sekali-kali memukul wajah. Nah itu, ketika apa? Ketika si istri melakukan nusuz. Nusuz itu si istri durhaka kepada suami. Ya. Istri yang durhaka kepada suami itu disebutnya nusuz, itu ya, durhaka kepada suami. Jadi walaupun si istrinya ini melakukan kesalahan atau durhaka pada suami, tidak diperbolehkan memukul wajahnya, tidak boleh, ya, tidak boleh memukul, ya, tidak boleh memukul wajah, nah, dilarang itu. Kemudian juga wala yuqabbihu bitasydidil. Kemudian yang kedua juga jangan menjelek-jelekan istri. Nganggo goreng pamajikan, komo ka batur mah. Nih para suami, jangan didongeng-dongengkeun kelakuan buruk istrinya, kelakuan goreng pemajikanna. Didongengkeun di pos ronda. Aing mah pemajikan aing mah benerna. Kunaon kitu kamari, wah didongengkeun. Bledag kejelekan istri disampaikan kepada suami-suami yang lain di pos ronda. Haram, nggak boleh itu. Nggak boleh ya seorang suami melakukan itu, tutupi. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, karena kamu itu merupakan pakaian satu sama lain. Ya. Jadi saling menutupi, tidak boleh saling membuka. Ini juga sebetulnya kebalikannya, si istri juga tidak boleh menjelek-jelekan suaminya di depan orang lain, tidak boleh, karena satu sama lain merupakan pakaian. Pakaian itu harus ditutupi rapat-rapat. Tidak boleh ada yang tahu, itu rahasia pribadi. Cukup kita saja yang tahu ya, apalagi sebagai seorang suami.
Kalau suami dijelek-jelekan ku istri, meren masih bisa mending lah gitu. Tapi kalau seorang istri dijelek-jelekan oleh seorang suami, nah ini perilaku suami yang paling buruk. Suami yang paling buruk akhlaknya adalah suami yang menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Buruk itu kelakuan suami. Karena kepantes lah laki kikituanan ya. Harusnya juga laki mah kan melindungi perempuan, melindungi istri. Ini malah digogoreng. Tapi giliran hayang mah kokoreh dewe itu ya. Dual toel deui ya. Nu kitu ngaranna yang ngaranna disebutna cek peribahasa dipoyok dilebok. Nya dipoyok dijelek-jelekin istrinya tapi tetap dikeureueuh gitu giliran penting. Nah. Gitu ya. Kan gimana itu tidak berakhlak benar suami yang seperti itu ya. Akhlak yang buruk, makanya dilarang untuk melakukan seperti itu ya. Jangan berkata buruk juga, jangan berkata jelek, ya, jangan berkata jelek kepada istri ya. Atau wala yaqulu fabbahakillah, jangan mencaci atau melaknat istri, tidak boleh melaknat istri. Misalkan dasar sia haram jadah ya gitu kan gitu, haram jadah mudah-mudahan sia cilaka. Nah itu ucapan melaknat namanya. Ka istri berlakukan seperti itu ya, mudah-mudahan maneh cilaka sia katabrak mobil sia. Nah itu naon lah apa saja kata-kata laknat itu tidak boleh ya. Seorang suami mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya walaupun istrinya sedang nusuz, walaupun istrinya berbuat salah kepada dia, tetap harus memperlakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Bagaimana caranya? Nah nanti kita lihat. Nusuz itu berarti istrinya durhaka bu kepada suami ya. Durhaka menurut syariat, tentunya menurut ukuran Islam. Durhaka itu tidak taat kepada suami ya, tidak amanah dari suaminya. Kemudian ya tadi itu ada bermain hati ya, nah, dengan laki-laki lain, berselingkuh atau dan sebagainya lah, itu nusuz itu ya. Tetap di sini diatur bagaimana cara memperlakukan istri yang nusuz ya. Kemudian walayah juru, nah walayah juru, jangan menjauhi istri illa fil mabit ya, kecuali dari tempat tidurnya ya. Jadi jangan menjauhi, walaupun kita tidak senang karena istrinya sedang melakukan kesalahan, jangan ditinggalkan istri dari rumah. Jangan, tidak boleh ya. Kalaupun mau menjauhi istri tapi tetap di dalam rumahnya. Jangan mentang-mentang punya rumah 3, rumahnya 3 nih ya, lagi marah kepada istrinya, geus mah pokoknya penting ieu sampai saminggu lah papa marek 5 itu minum hanuka 2 pindah sarena di ditu. Itu nggak boleh. Sanajan di rumah sendiri tidak boleh. Kalaupun mau menjauhi dari istri, cuman beda tempat tidur rungkul, tapi masih di satu rumah. Jangan keluar dari rumah, ya. Ya, istrina di luhur, salakina di handap, gitu. Ngampar. Maksudnya kan di mana engke hayang kan tinggal kokoh sukuna gitu. Tinggal leungeunna tinggal kikian. Gitu. Tapi kalau pindah misalkan jaraknya 2 kilo atau 5 kilo rumahnya, giliran penting hayang, banyak kudu gegedor balik ka imah. Kumaha lamun hujan, ripuh kan, kedinginan, akhirnya aduh. Pengalaman orang lain bu, karena saya mah suka dicurhatin orang. Jadi saya banyak cerita, banyak dongeng, karena banyak orang yang curhat ke saya gitu. Ya, pengalaman orang diserap gitu. Itu banyak yang seperti itu. Makanya dalam aturan Islam seperti itu, jangan ya, jangan. Tetap saja di dalam rumah, tetap saja di dalam rumah ya. Jam berapa bu sekarang? Jam 5:05. Ada pertanyaan nanti bu? Nggak ada? Dikasih pertanyaan nggak nanti nih? Ada. Nanti dikasih pertanyaan. Berapa pertanyaan bu? 4 ya. Ya udah, siap-siap nanti ya. Belum, tenang aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qala minal mahrudi
au kasra laisa fi nafsihi. Ini diriwayatkan salah satu hadis bahwa ada seorang laki-laki, Bu, seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, ya. Kemudian dia memberikan mahar, tapi dia tidak berniat memberikan mahar. Jadi maharnya dihutang. Ini ada sebuah kisah, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan maharnya hutang. Biasa gitu ya. Boleh, Bu. Misalkan saya terima nikahnya dengan mahar dibayar hutang. Ya, ada. Biasanya kan kontan, ini hutang. Nah, laki-laki ini dia maharnya dihutang. Kemudian dia tidak berniat untuk membayar maharnya. Tidak berniat. Padahal dia mengucapkannya misalkan emas 10 gram hutang gitu. Tetapi di hatinya dia tidak berniat untuk membayar mahar. Sedangkan mahar ini adalah merupakan kewajiban suami, kewajiban calon suami, ya. Harus dibayar tetap itu walaupun hutang. Kapan-kapan, karena mahar ini merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami, ya. Nah, maka apa yang terjadi ini? Ya, di sini ketika dia bertemu dengan Allah pada yaumil qiyamah wa huwa zanin ay asimun hadisan. Jadi ketika dia sampai meninggal, mahar kepada istrinya belum dibayar, si laki-laki ini meninggal, sampai meninggal belum dibayar juga, maka ketika nanti dia di hadapan Allah, maka dihukumi perkawinannya dalam kondisi zina. Si laki-laki itu ngeri, ya, karena dianggap tidak sah itu. Jadi dianggap zina perkawinannya. Maka hati-hati tuh, Bu, bisi salaki ibu nemboga hutang mahar, buru-buru tagih. Sebab kalau nanti dia wafat ya, maka dianggap nanti zina perkawinannya di akhirat itu. Ya. Kalau niat bayar tapi misalkan nggak dianya miskin, niat mampu bayar. Pokoknya harus dibayar. Mau miskin mau enggak pokoknya usahakan. Nah, ikhlas nggak dibayar gimana? Kenapa? Kalau seandainya di sini ikhlas nggak dibayar mahar itu nggak apa-apa, gimana? Harus tetap mahar mah bayar heula, kemudian oleh istrinya dibalikin lagi, terserah gitu. Bayar dulu karena itu kewajiban, Bu. Bayar. Misalkan 10 gram bayar dulu kepada istrinya teh geus mah cenah balik deui teh enggak apa-apa. Jangan biayaan, silahkan. Iya, akad dulu diterima dulu oleh sang istri, kemudian dibalikan lagi kepada suami, silahkan. Mau diambil oleh ibu hak ibu, tapi kalau misalkan mau dibalikin lagi kepada suami karena suaminya butuh, silahkan. Keikhlasannya di situ harus terjadi dulu, ya, pembayaran itu. Ya, iya, harus terjadi dulu, ya. Tidak, karena ini bukan hutang, nah, bukan hutang, ya, gitu. Makanya mahar ini jangan memberatkan, ukur kemampuan, jangan gagayaan. Supaya katanya kubatur, berapa maharnya? Emas 1 kilogram, kontan hutang. 1 kilogram hutang ke jangan, mendingan 1 gram kontan, ya. Gilirannya 1 kilogram nanti ketika bayar tadi seperti gitu. Makanya yang sederhana, ya. Nah, makanya perempuan yang baik itu adalah perempuan yang dinikahi dengan mahar yang terjangkau, yang ringan, tidak memberatkan kepada calon suami. Itu perempuan yang baik, tidak memberatkan kepada calon suaminya. Khawatir karena itu kewajiban. Bila tidak mampu membayar menjadi dosa. Jangan membebani, cana naon geus membebani gitu, ya. Eta mangke atuh gampang bae milik mah dari duaan ieu heuh moal ka mana, ya. Karena harta suami, harta istri, duit suami, duit istri, tapi duit istri mah lain duit suami, Bu. Bener. Ibu nih ada yang kerja, dia ibu ada yang kerja, ya. Nah, hasil gaji ibu itu hak ibu, bukan hak suami. Itu dibikin ke suami gitu naon, Bu? Iya. Hak istri. Jadi istri mengenahan gaji salaki hak ibu, hak istri. Gaji ibu hak ibu sendiri, istri. Ngenahan double. Menang banyak. Tapi kalau ibu misalkan mau ngasihkan juga bantuan boleh. Ini mah berbicara hak dan kewajiban. Atau ibunya misalkan ada yang berbisnis nih, pribadi, ya, bisnis pribadi, sendirilah sebagai seorang istri membantu suaminya. Nah hasil bisnis itu adalah hak ibu.
Terserah ibu mau digimanain juga itu mah. Ya, terserah. Mau izin mau enggak pada suami terserah yang itu mah. Yang izin itu kalau nafkah dari suaminya. Tuh ya. Karena itu mah tidak diwajibkan ibu untuk mencari nafkah, ya. Nah seperti gitu bu ya. Walaupun sedekah, Hah? kita kan dapat yang sendiri. Iya. Buat sedekah tanpa tahu suami. Boleh, tapi itu dari punya sendiri. Punya sendiri. Ya. Hak sendiri, bukan dari suami. Tapi kalau misalkan dari suami akan disedekahkan harus seizin suami. Gitu ya. Nah itulah kelebihan istri tadinya ya. Seperti gitu. Ya, gitu. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, ini beres semua nih, kayaknya mau beres sekaligus nih. Waktunya nih masih banyak nih. Rawahu Tabrani au qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Tabrani bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Nah, sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang terbaik akhlaknya, ya, yang terbaik akhlaknya. Khuluqa, yang terbaik akhlaknya, kemudian wa'al tofahum bi ahlihi. Nah gitu. Jadi seorang laki-laki yang sempurna keimanannya itu adalah yang terbaik akhlaknya dan juga yang lembut perilakunya kepada keluarganya. Tak cirinya bu, ciri mukmin yang sempurna keimanannya gitu. Akhlaknya baik, kemudian lembut perilakunya memperlakukan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, istri dan keluarganya gitu ya. Di sini min nisaihi kepada istrinya, wa auladihi kepada anak-anaknya, wa aqaribihi dan juga kepada saudara-saudaranya. Ini adalah menunjukkan laki-laki yang sempurna keimanannya, memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, kepada anak-anaknya juga baik memperlakukannya, dan kepada saudara-saudaranya juga berlaku baik, berlaku lembut. Ya, itu adalah laki-laki yang sempurna keimanannya. Cirinya itu, ya. Jadi tidak bisa diukur puasanya rajin, sholatnya rajin gitu ya, ke masjidnya rajin, tapi kelakuannya ke pemajikan kasar, ke anak-anak main sepak baik, main juri, main setan baik gitu ya ngomongnya. Tetap itu tidak sempurna keimanannya. Lihat akhlaknya. Makanya akhlak inilah ya, ahsanuhum khuluqa. Ya. Jadi akhlak ini penting, menunjukkan kualitas diri seseorang itu dilihat daripada akhlak. Ya. Dari akhlaknya. Kemuliaan itu bukan terletak pada banyaknya ibadah, bukan pada banyaknya ilmu, tidak. Aina ilmuna hebat, ibadahna hebat, tapi akhlaknya buruk, tidak menunjukkan kemuliaan, tidak menunjukkan kesempurnaan, ya. Karena akhlak itulah yang terbaik. Dikatakan oleh Nabi seperti itu di sini. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadis lain, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu di antara kamu semua itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Nah itu. Jadi seorang suami yang terbaik itu adalah suami yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Keluarga itu berarti anak pemajikan gitu, anak istri. Ya. Itu berarti suami terbaik yang memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Ya, gitu. Ini kata Nabi nih, ya. Kemudian kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Dan akulah, kata Nabi, sebaik-baik ya memperlakukan terhadap keluargaku. Nah, jadi Nabi paling terbaik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya. Nabi itu terbaik, tidak ada yang bisa menyaingi ya, keterbaikan Nabi di dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya. Boleh contoh ke orang mah para laki-laki moal ya, tidak akan tercontoh bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya dan anak-anaknya sedemikian luar biasa ya. Yang paling tidak ya mendekatilah gitu, 100% atau 20% gitu. Ulah jauh teuing gitu ya dari perilaku Nabi gitu. Para bapak nih, para suami ya gitu. Ini kata Nabi seperti itu. Khairukum linisai. Jadi sebaik-baik di antara kamu adalah kamu yang terbaik memperlakukan istri-istrimu. Waduh, bener ya. Jadi itu. Jadi tinggal dilihat aja sama ibu, suami-suami ibu ya.
gitu. Yang sekarang kawinnya udah 30 tahun, 35, dilihat sekarang suami saya teh model gimana, dilihat gitu. Oh, alhamdulillah sudah menjadi suami terbaik gitu ya. Nah, gitu. Masih ada waktu, Bu? Masih ada nggak? Jam berapa sekarang? Masih? Ya? 10 menit. Oh iya, ya. Nah, satu kali lagi. Ya, satu lagi nih. Satu riwayat waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allah taala minal ajri misla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Jadi kata Nabi, barang siapa, laki-laki nih, barang siapa yang sabar ala su'i khuluqil mar'ati, barang siapa yang sabar atas keburukan akhlak istrinya, ya, artinya barang siapa suami yang sabar atas keburukan akhlak istrinya, ya, a'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan, ya, kepada orang itu minal ajri mislama atau Ayyub alaihissalam, pahala atau ganjaran seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, hebat ya ini. Jadi itulah pahala bagi suami-suami yang sabar, ya, melihat perlakuan istrinya yang jelek. Ya pasti bolah, yang namanya manusia mah henteu alus kabeh ya. Seorang suami juga pasti banyak buruknya. Aya kagorengan anak, ada banyak kekurangannya. Istri juga begitu, tidak akan sempurna. Kalau kita mencari pasangan hidup yang sempurna, moal kepenak, Bu. Ila akhir zaman moal panggih. Ya, tidak akan ketemu seorang suami yang sempurna. Begitu juga tidak akan ketemu seorang istri yang sempurna. Pasti ada kekurangannya dan pasti akan ada kelebihannya. Jadi ketika menemukan keburukannya, kekurangannya, bersabarlah di situ. Apabila suami ini mampu bersabar atas keburukan sikap, ucap, dan perbuatan istrinya, maka diberi pahala seperti pahala kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan Nabi Ayub ini luar biasa, Bu. Nabi Ayub ini orang yang kaya raya, ganteng dan kaya raya, tapi kemudian dicoba oleh Allah apa? Dihilangkan kekayaannya, dimawatkan anak-anaknya, kemudian dia dijauhi oleh orang-orang masyarakat sekampung, kemudian juga diberi penyakit yang tidak dimiliki oleh penyakit orang-orang lain, sampai merehpel, Bu, badannya, tinggal kulit dan tulang dan berbau. Tapi kemudian karena kesabarannya, Allah balikan lagi semuanya itu, hartanya, anaknya diberikan lagi, termasuk kesembuhannya dipulihkan lagi. Nah, itu Nabi Ayub luar biasa, cobaannya seperti itu, Bu. Jadi kasih pahala seperti itu. Walaupun suami tadi tidak mendapat cobaan seperti Nabi Ayub, tapi cobaannya cuma satu. Nabi Ayub parah cobaannya. Ini mah cobaan seorang suami, dicoba ku pamajikan anak, dicoba ku istrinya. Apa cobaannya? Kadang-kadang istrinya cerewet, biarin. Dengekeun deh. Ngeceprek gitu. Jadi kalau istri ngeceprek tuh biasa, Bu. Bahkan kayaknya kalau istri tidak ngeceprek tuh tidak pantas. Iya, karena memang gitu, harus ngeceprek perempuan mah. Sepanjang tidak keluar dari syariat, tidak menimbulkan nusuz ya. Tapi kalau diukur masih dalam bingkai syariat, tidak menimbulkan nusuz, biarkan aja, sabar. Tapi kalau sudah nusuz mah tidak boleh sabar, Bu. Tidak boleh. Istrinya misalkan tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau puasa, dibiarin. Nah itu nggak boleh. Sabar, Pak, itu kenapa suami istrinya kok nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa? Saya mah sedang sabar supaya dapat pahala Nabi Ayub. Salah, bukan sabar itu mah. Bukan itu. Jadi misalkan akhlak-akhlak yang tidak berkenan di hati suami, yang tidak melanggar syariat. Tadi teh cerewet gitu ya. Cerewet, ngeceprek gitu. Dengekeun beungeus. Sabar kan. Nanti juga eureun sorangan gitu ya. Nah, seperti gitu. Wajar itu mah. Ya, kadang-kadang anak yang salah tapi suami nu dicarekan. Kadang-kadang kan gitu. Ya, anak yang salah tapi yang dimarahin suaminya. Ada. Kunaon keheul ka anak tapi mabet ka salaki kan gitu. Nah, gitu. Si papa sih, anak nanu salah, si papa sih cicing baik. Nyahogen itu karena urusan anak kunaon orang nu disalahkan. Kan tah, urusan gitu contohnya. Sabar geus. Dengekeun we.
Banyaklah ibu-ibu pastilah paham lah urusan cerewet masing-masing ya. Nah itu ibu diantaranya seperti gitu ya. Ini kewajiban suami terhadap istrinya ya. Ini sebetulnya sebagian kecil yang disampaikan dalam kitab ini ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal lah gitu ya, menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan berumah tangga supaya lebih baik lagi ke depannya. Supaya tujuan rumah tangga yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah tadi tercapai. Samawa cenai nama gitu ya. Supaya tercapai tujuannya itu. Rumah tangga teh bukan hanya di dunia, supaya bisa sampai ke akhirat di surga nanti. Gitu. Ulah di dunia wungkul. Ya rumah tangga di dunia wungkul giliran di akhirat papisah, nu hiji di surga, nu hiji ka neraka. Giliran kasup ka surga bepisah deui lain tempat. Ya, beda tempat. Nah gitu. Nu enak mah kumpul deui, di dunia kumpul, di akhirat kumpul dengan anak istri keluarga semua. Termasuk dengan ahli-ahli majelis taklim kumpul deui ibunya. Iya, nanti kita di sana lagi kata, "Ai, ibu dulu yang ngaji di komplek Koram ya?" "Iya." "Kok bisa ka dieu, Bu?" "Duka Pak Ustaz, abdi gitu terang." "Kok bisa ke sini?" Nah, eta mah rahasia Allah cek urang. Allah karuniaeun gitu. Jadi kita saling gitu, Bu. Saling nanya, "Kok bisa ka dieu, Pak?" "Ya, Bu nya." "Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini." gitu. Nah, itu ya, Bu. Nah, itu Bu barangkali ya dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekurangan. Saya tutup dulu dengan hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.